Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurani Wandrisdi dengan NIM P1337430320093 dari kelas 2A. Saya akan mempresentasikan tugas mengenai artificial intelligence. Yang pertama, artificial intelligence in medical imaging. Yaitu jurnal yang saya analisis yaitu mendeteksi lung nodul dengan otomatis. Lung nodul atau pulmonary nodul adalah bercak putih menggumpal menyerupai kapas atau awan yang kadang terlihat pada citra medis hasil scan pada toraks. Lung nodul digunakan sebagai penanda kondisi dini terhadap adanya penyakit paru-paru seperti misalnya bronkitis. Adanya deteksi dini berdasarkan lung nodul akan dapat memberikan penanganan yang lebih baik kepada pasien. Nodul bisa dideteksi dengan memanfaatkan berbagai teknik dalam bidang radiologi seperti misalnya dengan memanfaatkan sinar X atau ronsen, computed tomografi atau CT, ataupun menggunakan MRI, dan radiologi membutuhkan waktu yang terbilang tidak sebentar untuk mendeteksi nodul secara manual. Dengan pembuatan prototipe aplikasi yang akan digunakan untuk melakukan deteksi terhadap lung nodul pada citra hasil CT scan, dan aplikasi yang dihasilkan dapat memberikan akurasi yang lebih baik dari sebelumnya. Berikut adalah diagram alur kerja dari pendeteksi lung nodul secara otomatis. Cara kerjanya bisa saya jelaskan. Pada penelitian ini dibuat sebuah sistem pendeteksi lung nodul. Pertama-tama dilakukan segmentasi paru-paru, kemudian dilakukan ekstraksi calon nodul dari hasil segmentasi paru-paru. Hasil ekstraksi calon nodul kemudian diklasifikasikan dengan SVM untuk menentukan apakah calon nodul tersebut memang benar termasuk nodul atau bukan nodul. Kriteria yang digunakan adalah tingkat kebulatan dari calon nodul. Hasil yang didapatkan menunjukkan potensi yang tinggi untuk dapat dikembangkan selanjutnya. Lalu yang kedua ada ide artificial intelligence di bidang radiologi. Idenya saya buat dari ide sendiri. Tabelnya yang pertama ada data yang dibutuhkan, lalu ada diagram atau alur kerja, terus yang ketiga ada cara penggunaan, dan keempat ada manfaat bagi bidang radiologi. Yang pertama ada data yang diperlukan. Datanya sama seperti halnya pemeriksaan ronsen biasa seperti nama lengkap pasien, umur pasien, alamat lengkap pasien, keluhan, dan surat pernyataan dokter mengenai tindakan ronsen. Konsepnya yaitu urgent kondisi adalah prioritas list. Jadi prioritas list adalah yang pasien yang mempunyai kondisi yang urgent atau mendesak. Konsepnya melatih komputer untuk menganalisis pemindaian tomografi komputer dan menandai gambar paling mendesak untuk ditinjau oleh ahli radiologi. Hal ini dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendiagnosis kasus berat seperti pendarahan. Berikut saya tampilkan diagram alur kerja dan cara penggunaannya. Yang pertama, pasien rawat inap atau pasien rawat jalan atau pasien untuk pemeriksaan radiologi datang ke ruang radiologi atau bisa mendatangi pasien jika pasien rawat inap dengan kasus berat. Terus melakukan foto ronsen seperti biasa, lalu menuju ke artificial intelligence menganalisis data tersebut, lalu selanjutnya yaitu
mendeteksi kelainan atau penyakit, dan memprioritaskan kasus berat. Terus didapatkan daftar gambaran radiograf sesuai dengan urutan prioritas kasus. Lalu proses yang terakhir adalah melanjutkan data tersebut ke dokter radiolog. Dan yang terakhir adalah manfaat bagi bidang radiologi. Yang pertama adalah memaksimalkan pengalaman pasien dan meminimalkan risiko terjadinya akibat yang fatal. Lalu yang kedua ada meningkatkan akurasi dan mengurangi variabilitas. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keselamatan pasien dalam alur kerjanya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.